Saudara-saudara, tema yang akan kita bahas kali ini sangat penting, yakni bolehkah gereja berpolitik? Perdebatan dalam masyarakat kita mengenai hubungan gereja dengan partai politik sekaligus dan kegiatan politik praktis. Bolehkah gereja berpolitik dalam konteks kenegaraan Indonesia? Menjadi suatu pertanyaan yang harus dijawab secara hati-hati. Jawaban yang berbeda adalah satu hal yang lumrah, namun jawaban harus tetap diberikan boleh atau tidak, yang didukung dengan suatu alasan berdasarkan kajian ilmiah dan bertanggung jawab. Kajian dapat dimulai dengan mendefinisikan kata gereja secara konseptual teologis. Gereja adalah institusi rohani karena beranggotakan orang-orang percaya Gereja adalah institusi rohani karena beranggotakan orang-orang yang percaya ini dipanggil keluar dari kegelapan dan menerima terang Kristus dan diutus kembali ke dalam dunia yang gelap ini untuk menerangi kegelapan itu. Gereja adalah institusi rohani yang didirikan oleh Kristus di atas pengakuan akan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja berada di bumi tetapi tidak bersifat duniawi. Gereja adalah lembaga Allah yang sakral yang tidak boleh dikotor oleh nafsu dan ambisi-ambisi duniawi. Kegiatan politik tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Maka partai politik sering disebut sebagai kendaraan politik. Melalui partai politik inilah golongan atau kelompok orang yang menyampaikan aspirasi politiknya yang tidak jarang juga sering sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya. Partai politik akan mengutamakan kepentingan partainya, sekalipun dengan embel-embel untuk kepentingan negara. Namun partai politik adalah sah dalam sebuah negara yang demokratis, di mana warganya bebas menyampaikan opini. Dalam perjalanan sejarah, silih berganti terjadi dominasi gereja atas negara. Karena itu, para apologet dan para teolog Kristen sejak gereja mula-mula sampai sekarang ini berusaha untuk mencari hubungan yang relevan antara gereja dan negara dan kegiatan berpolitik sebagai tanggung jawab warga negara selaku warga gereja, sebagai tanggung jawab warga gereja sebagai warga negara. Belakangan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa gereja itu harus dipisahkan dari negara. Negara tidak boleh mencampur urusan gereja. Sebaliknya gereja patut memberikan sumbangsi sebagai perwujudan dari menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu gereja sebagai institusi rohani tidak perlu terlibat dalam aksi politik praktis. Gereja juga tidak perlu mendukung partai politik, sekalipun itu partai politik, karena yang didirikan oleh para pendeta atau rohaniwan manapun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para rohaniwan, yaitu pendeta dan pejabat gereja lainnya, merupakan representasi umat dan gereja Tuhan. Bila para rohaniwan dan pegiat gereja lainnya sudah menjadi bagian dari kegiatan politik praktis, siapakah lagi yang mengembalakan umatnya, termasuk para politisi Kristen yang mereka bukan rohaniwan dan bukan pula pejabat gereja. Gereja melalui pejabat gereja seharusnya mengembalakan umatnya yang terjun dalam dunia politik, sehingga mereka menjadi politisi yang berani membela kebenaran dan keadilan, serta berani membela kaum lemah dan miskin sebagai Yesus sendiri berpihak pada mereka. Kecenderungan setiap partai politik untuk mencari kekuasaan dengan cara apapun sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.
Dan demi tujuan dan ekstensi partainya, partai-partai politik sering melakukan kesalahan tends to corrupt yang dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan itu. Sangatlah memalukan kekristenan apabila sebuah partai politik yang berbasis Kristen melakukan kesalahan dan kepentingan partainya. Karena itu, menurut hemat gereja atau rohaniwan tidak perlu terlibat dalam aksi politik praktis yang pada akhirnya menanti menjadi bumerang bagi gereja sendiri. Gereja harus dipisahkan dengan partai politik praktis, bukan dari politik sebagai ilmu dan wacana dan pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan gereja harus dipisahkan dari kegiatan politik. Tidak boleh dicampur adukan. Gereja adalah gereja dan partai politik adalah partai politik. Hal itu bukan berarti bahwa adanya dualisme bahwa gereja itu kudus dan politik negara itu kotor atau tidak kudus. Di sisi lain, sejarah membuktikan politik selalu syarat dengan kekuasaan, kejahatan dan kotoran. Gereja bukan lembaga negara yang anti politik. Sebaliknya harus menyinari, menerangi kegiatan politik sehingga negara terbawa kepada tujuan yang benar sesuai dengan cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi. Gereja sepatutnya mengembalakan umatnya yang berpolitik praktis sekaligus menyadari posisinya sebagai agen kerajaan Allah di dunia, di bumi ini. Karenanya orang Kristen sebagai anggota gereja mempunyai tugas mengkomunikasikan kebenaran dan keadilan kepada seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Warga gereja atau umat Kristen yang berjuang untuk umat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Gereja tidak berjuang untuk membangun masyarakat eksklusif dan berjuang untuk kelompok sendiri. Dalam perjuangan politik, orang Kristen tetap harus menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, termasuk melalui partai politik yang sifatnya nasionalis, yang sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi proses pembangunan bangsa, serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, dan tidak membangun suatu institusi politik yang berjuang untuk kelompok sendiri. Gereja tidak boleh dikotori nafsu-nafsu duniawi yang bertopengkan partai politik Kristen atau jenisnya dengan alasan membela hak Kristen atau mewujudkan Indonesia baru berdasarkan prinsip-prinsip atau ajaran Kristen. Tetapi gereja harusnya menunjukkan jati diri yang benar, mengakui yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, dan mengakui bahwa Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila yang berbineka tunggal ika. Gereja seharusnya hadir memberikan sumbangsi yang tidak ternilai harganya, yakni 1. Mendukung reformasi kebangsaan yang sudah terpuruk. 2. Menghargai Pancasila, konstitusi dan lembaga pemerintahan. 3. Meningkatkan pelayanan sosial. 4. Meningkatkan pelayanan perdamaian. 5. Turut serta meningkatkan mutu pendidikan nasional. 6. Turut serta meningkatkan stabilitas nasional. 7. Bersatu sebagai teladan bagi persatuan nasional. Dan 8. Turut meningkatkan demokratisasi. Hal ini dapat dimulai dengan cara di mana gereja mengamatan terhadap kinerja pemerintah, tapi dengan cara yang hormat dan sopan, bukan demonstrasi urakan yang tidak tahu apa yang mau disuarakan. Gereja juga tidak boleh seharusnya ikut-ikut menjadi golput tanpa alasan yang benar. Warga gereja dapat mendukung partai-partai politik yang berasaskan Pancasila dan semangat nasionalisme dengan pertimbangan yang rasional, bukan yang berasaskan agama. Warga gereja bukan kaum separatis, apalagi menjadi provokator untuk hal-hal negatif, melainkan ikut ambil bagian dalam mencari jalan tengah kebijakan yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Sangat menjemuk ini. Gereja tidak boleh berpolitik praktis, tetapi gereja mendukung umatnya dan membalak umat mereka secara benar, yakni orang-orang yang kompeten dalamnya, sehingga tidak menyimpang dari esensinya, yakni menjadi garam dan terang
Yesus dalam dunia ini. Dan demikian gereja mendatang sesuatu yang berarti bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Oke, sekian dan terima kasih.